Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, bahwasanya yang bertugas selaku imam dan khatib pada Jumat kali ini adalah Al-Ustaz Teuku Hairul Fadli LCMA MH. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sedangkan muadzin akan dikumandangkan oleh saudara kita Nandi Gerawan. Kemudian disampaikan pula pengumuman bahwa besok pada hari Ahad waktunya ba'da maghrib ada taklim yang berupa kajian yang akan membahas tentang muamalah dengan topik mengenai riba. Yang ini juga menjadi kelanjutan dari pembahasan bulan yang lalu. Tentu saja kami mohon berharap kepada para jamaah dapat menghadirinya. Kemudian berkaitan dengan keuangan Masjid At-Taqwa dapat dilaporkan sebagai berikut. Laporan dana Masjid At-Taqwa tertanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2026. Saldo awal 35.359.000. Kemudian ada penerimaan sejumlah 1.746.000 rupiah. Kemudian pengeluaran sebesar 2.420.000 yang diperuntukkan untuk operasional Jumatan, pengajian dan insentif marbot, sehingga dengan demikian saldo akhir berjumlah 34.685.000 rupiah. Kami mohon pada para jamaah yang masih di belakang, kira-kira dimohon untuk bisa mengisi saf yang di depan supaya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita yang hadir belakangan. Kemudian juga disampaikan pula bahwasanya kepada yang membawa alat komunikasi mohon untuk sementara dinonaktifkan, dan kami himbau ya pada adik-adik kita baik yang di bawah maupun di atas, ketika khotib sudah naik mimbar mohon supaya semuanya tertib, tidak bicara sendiri, tidak bercanda, karena adik-adik adalah penerus kami semua yang ada di sini. Ketika kami sudah tiada, kalian nanti yang akan meneruskan apa yang ada di depan ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan suatu perintah yang sangat mulia di sisi Allah setelah syahadat, yaitu salat. Dan kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga serangkaian ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang satu kali saja bersalawat kepadaku, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Makna atau arti salawat Allah kepada hambanya adalah Allah akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, semoga di hari kiamat kelak kita termasuk salah satu umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Wahai orang-orang beriman, amalkanlah syariat Islam secara komprehensif, dengan tanpa memilah dan tanpa memilih. Ini syariat sesuai selera kita, maka kita amalkan. Oh, ini syariat tidak sesuai dengan selera kita, maka kita tinggalkan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengamalkan semua syariat yang Allah syariatkan itu secara komprehensif, secara lengkap. Dari sekian banyak syariat yang Allah syariatkan, ada salah satu syariat yang mayoritas kaum muslimin bermasalah di dalamnya. Dari sekian banyak syariat yang Allah syariatkan, ada salah satu syariat yang mayoritas kaum muslimin bermasalah di dalamnya. Bahkan khatib bisa memastikan 90% kaum muslimin bermasalah dalam syariat ini, yaitu syariat terkait pembagian harta warisan. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, syariat pembagian harta warisan ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat kepada hamba-hambanya, Allah cukup berfirman, wa aqimus salat, dirikanlah salat. Adapun tata cara salat, berapa jumlah rakaat salat, itu tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah mensyariatkan zakat, Allah cukup berfirman, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Sebatas itu saja perintahnya. Adapun apa saja objek yang perlu dizakati, apa saja syarat-syarat zakat, itu tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa juga demikian. Ketika Allah mensyariatkan puasa kepada hambanya, Allah cukup berfirman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disyariatkan kepada kalian berpuasa sebagaimana disyariatkan kepada umat-umat sebelum kalian. Adapun tata cara puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji juga demikian. Namun hal ini berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai syariat waris. Berbeda. Nanti Bapak-bapak bisa buka surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ Allah menyebutkan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya. Allah sendiri yang menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 aturan yang Allah sendiri ambil alih untuk menetapkannya, tidak diwakilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syariat aturan pembagian harta warisan. Ini langsung Allah yang menetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya. Yang kedua, aturan pembagian zakat. Siapa mustahik zakat? Ini pun Allah yang tetapkan sendiri di dalam surah At-Taubah, tidak diwakilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, aturan pembagian harta rampasan perang. Ini pun juga sama. Allah sendiri yang menetapkan siapa saja yang berhak menerima harta rampasan perang ini. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 13, tadi ayat 11 dan 12, Allah menyebutkan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya. Nah, di ayat yang ke-13 Allah memberikan apresiasi dengan janji surga bagi hamba-hambanya yang membagi harta warisan sesuai aturan waris. Ayat yang ke-14 dari surat Nisa, Allah Subhanahu wa taala mulai mengancam hamba-hambanya yang membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris. Apa ancamannya? Allah berfirman, wa may ya'sillaha, barang siapa durhaka kepada Allah, wa rasulahu, durhaka kepada rasulnya, wa ta'adda hududahu, melampaui batas dalam pembagian harta warisan. Artinya tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris. Apa ancamannya?
3 in 1. 3 ancaman dalam satu ayat. Ancaman yang pertama adalah yudkhilhu nar. Allah akan giring orang tersebut ke dalam neraka. Sudah cukup sampai di situ ancamannya? Ternyata belum. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Meskipun para ulama menyebutkan maksud kekal dalam ayat ini adalah lamanya berada di neraka. Karena seseorang yang memiliki iman sekecil apapun, dia tidak akan pernah kekal di neraka. Suatu saat nanti dia tetap akan keluar dari neraka, akan masukin ke surga. Namun maksud ini adalah lamanya berada di neraka. Dan kemudian berikutnya walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang hina. Baik hina di dunia maupun hina di akhirat. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 14, beliau mengatakan kenapa orang yang membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris begitu keras ancamannya. Kata Imam Ibnu Katsir, likaunihi ghayyara ma hakamallahu bihi. Karena ketika seseorang tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris, maka dia telah berusaha merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Mereka berusaha merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Yang menjadi mirisnya adalah kadang-kadang dalam keluarga kita, ketika ada seseorang meninggal dunia, bapak meninggal dunia misalnya, maka yang menjerumuskan anak-anaknya ke dalam dosa besar kadang-kadang justru ibunya. Ibunya menyampaikan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan engkau bagi harta warisan sesuai aturan waris. Ribet, tidak adil nanti. Silahkan dibagi rata saja, itu lebih adil. Seakan-akan sang ibu mengatakan hukum Allah itu tidak adil, yang adil hukum manusia. Ini musibah. Ini musibah. Kalaupun ahli waris setuju untuk dibagi rata, maka yang pertama harus ditetapkan adalah jangan dulu hukum warisnya. Terapkan dulu hukum warisnya. Ketika mereka sudah mendapatkan bagian mereka masing-masing, maka silahkan mereka bagi, silahkan mereka hibahkan sesuai sesuka hati mereka. Tidak ada masalah. Yang penting hukum Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis itu sudah kita jalankan terlebih dahulu. Namun di masyarakat tidak demikian. Ya. Sebagian masyarakat menganggap aturan waris ini menakutkan. Aturan waris ini sumber kezaliman, tidak adil. Padahal justru lebih adil lah hukum yang Allah terapkan. Harta warisan sering sekali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Makanya sebagian ulama menyebutkan harta warisan itu dan harta panas. Jadi harta yang kita dapatkan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada harta halal dan juga bermartabat. Inilah harta yang kita hasilkan dan jadi payah kita. Inilah harta yang kita hasilkan dengan kerja keras kita. Makanya jargon-jargon yang sering kita baca di belakang truk, kami ini generasi perintis, bukan pewaris. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Dan yang kedua, harta halal namun tidak bermartabat. Itulah harta warisan. Harta panas yang menjadi sumber konflik. Orang kalau sudah berhadapan dengan harta warisan, jangankan orang yang enggak pernah sholat, jangankan orang yang enggak pernah sholat, jangankan orang yang enggak pernah ikut kajian, jangankan orang yang enggak pernah sujud kepada Allah. Orang kalau sudah berhadapan dengan harta warisan, kadang-kadang orang yang sudah rajin sholat, sudah rajin pengajian, begitu berhadapan dengan harta warisan, seakan-akan hilang ciri kesolehannya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada dua hal. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat terkait aturan waris. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait syariat waris. Dan ini disebabkan karena minimnya pengajian-pengajian di tengah masyarakat tentang hukum waris, sehingga timbul berbagai macam penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, keserakahan dalam mendapatkan harta warisan. Padahal harta warisan itu bukan harta yang kita usahakan. Nah, kebetulan orang tua kita meninggal dunia, dia memiliki harta, maka kita sebagai pewarisnya. Untuk apa kita perebutkan sampai ingin bunuh-bunuh? Padahal itu bukan harta hasil dari payah kita. Keserakahan. Orang kalau tidak paham ilmu waris, orang kalau tidak ngerti ilmu waris bisa kita ajarkan. Tapi orang kalau serakah, ini nggak ada obat katanya. Dalam sebuah hadis tadi mengatakan,
Orang serakah itu ketika diberikan sebuah lembah dari emas, maka dia akan cari lembah emas berikutnya, dan tidak ada yang bisa menghalangi dia kecuali kematian. Maka dari itu salah satu pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah syariat waris, belajarlah aturan waris, belajarlah fikih waris, wa'allimuha, dan ajarkanlah kepada manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Fikih waris ini, ilmu waris ini, ilmu yang pertama hilang dari umatku. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu waris ini, ilmu yang pertama dicabut dari umatku. Maka kita akan mendapati banyak keluarga-keluarga yang berantem, banyak konflik-konflik dalam keluarga disebabkan merebut harta warisan. Padahal harta warisan tersebut merupakan harta yang halal tapi tidak bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil munfarid bil ijad, wassalatu wassalamu ala Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi wa ulil bahjati wa rasyad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن
حبك في كل مكان.